Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji tafsir Al-Quranul Karim di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Surutego dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pengajian terakhir kita membahas tafsir surat Al-Bayyinah, dan ini alhamdulillah kita sudah selesaikan setelah sekian pengajian. Semoga Allah memberkahi ilmu kita semuanya. Urutannya Al-Bayyinah, di atasnya apa? Di atasnya Al-Bayyinah apa? Ini enggak buka Quran tadi. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalau mengikuti urutan itu, malam hari ini sebenarnya kita akan ngaji tafsir surat Al-Qadar. Tapi karena satu dan lain pertimbangan, kita akan lompat ke surat yang sebelum surat Al-Qadar. Surat apa? Masya Allah. Surat Al-Alaq. Awalnya apa? Iqra. Awalnya Iqra. Loh, kenapa Ustadz? Apakah kita enggak akan pelajari surat Al-Qadar? Kita akan pelajari. Cuman karena surat Al-Qadar itu berbicara tentang salah satu malam di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita bahas sekarang, ini masih lama sebelum datangnya bulan Ramadan, masih 6 bulan. Jadi khawatirnya kalau dipelajari sekarang, pas datang bulan Ramadan sudah lupa. Makanya kita undur Al-Qadar ini menjelang Ramadan saja, supaya masih anget ketika nanti bulan Ramadan datang. Setuju? Nah, setuju aja lah. Nah, berarti sekarang kita akan membahas tafsir surat Al-Alaq. Seperti biasanya, kalau kita akan membahas tafsir suatu surat, kita akan memberikan prolog, semacam pendahuluan yang erat kaitannya dengan surat yang akan kita pelajari. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang ilmu. Ya, nanti kita akan jelaskan apa hubungannya antara ilmu dengan surat Al-Alaq itu, apa hubungannya? Kenapa kok yang diangkat temanya ilmu?
Sebagaimana telah maklum bahwasannya Islam, agama kita ini punya ciri khas. Punya ciri khas. Ajaran kita ini punya ciri khas yang menonjol. Dan ada beberapa ciri khasnya. Di antara ciri khas ajaran Islam yang paling menonjol, di antaranya adalah Islam agama yang sangat menghormati ilmu. Jadi di antara ciri khasnya ajaran Islam, Islam adalah merupakan agama yang sangat menghormati ilmu. Makanya di dalam agama kita, ilmu itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Dari mana Ustadz kita bisa menyimpulkan seperti itu? Sekilas kalau kita perhatikan Al-Quran, kitab suci kita semua, yang namanya kata ilmu itu diulangi di dalam Al-Quran sering sekali. Kata sebagian orang, di dalam Al-Quran itu yang namanya kata ilmu dan serapannya itu diulang lebih dari 750 kali. Padahal jumlah surat dalam Al-Quran berapa? 114 surat. Kata ilmu ya, beserta turunannya itu adalah ilmu dan akar-akarnya. Ya, misalnya ilmu, terus ulama, terus alim, ta'lamun, ya, ya'lamun, itu kan semuanya sumbernya sama, yaitu ilmu. Di dalam Al-Quran lebih dari 750 kali kata ilmu dan serapannya ini, kata ilmu dan turunannya ini disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan di antara hal yang menakjubkan, ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasti itu paling penting. Yang namanya ayat pertama berarti itu kan yang paling penting. Ya. Yang pertama kali diturunkan adalah ayat tadi, apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya Iqra? Bacalah. Loh apa Ustaz, apa hubungannya antara ilmu sama baca? Apa hubungannya? Cara yang paling manjur ya, untuk mencari ilmu salah satunya adalah dengan membaca. Ya. Makanya yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra. Supaya apa? Supaya umat Islam ini menjadi umat yang gemar membaca sehingga punya ilmu. Dan Islam untuk memotivasi umatnya supaya mereka gemar mencari ilmu, caranya macam-macam. Kadang-kadang di dalam agama kita dimotivasi bahwa orang yang nyari ilmu itu akan dimudahkan jalan kemana? Surga. Sebuah hadis yang sering kita dengar dari Nabi SAW, sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Andaikan panjenengan tadi berangkat dari rumah pengen niatnya ngaji, kok di tengah jalan kepaduk terus meninggal. Apa mungkin kepaduk meninggal? Ya mungkin. Jangankan kepaduk, kesandung, cokot lemut ya, digigit nyamuk saja bisa meninggal dunia. Niat dari rumah mau berangkat ke masjid, ingin belajar ilmu agama, kok di tengah jalan tersandung batu meninggal dunia. Ini salah satu pertanda husnul khotimah. Akan dimudahkan jalan kemana? Ke surga. Makanya sering-seringlah keluar rumah untuk menghadiri pengajian, sehingga peluang untuk masuk surganya lebih besar dibandingkan orang yang menghadiri pengajian cuma sebulan sekali atau setahun 2 kali. Seminggu sekali ya mending lah. Akan tetapi 6 hari berikutnya
nonton ebek, apa maning? Hadir konser, majelis ngerasani, gitu. Gosip. Kalau misalnya 6:1, peluangnya lebih besar husnul khotimahnya atau su'ul khotimahnya itu. 6:1, apalagi yang 359 banding 2. 359 hari banding 2. Atau 358 hari perginya nggak jelas, cuma setahun 2 kali menghadiri pengajian. Lebih nggak jelas lagi. Makanya di dalam agama kita, umat Islam ini dimotivasi untuk rajin-rajin menuntut ilmu. Satu, caranya motivasinya dengan diiming-imingi orang yang mencari ilmu akan dimudahkan jalan kemana? Surga. Cara lain, Islam memotivasi umatnya untuk mencari ilmu, cara yang lainnya adalah dengan diterangkan bahwa orang yang punya ilmu itu akan punya kedudukan yang tinggi. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya ada orang beriman ilmunya setitik sama orang yang beriman ilmunya banyak, lebih tinggi mana? Orang yang beriman dan punya ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat mereka di dunia sebelum di akhirat. Makanya orang-orang yang punya ilmu sering sekali kedudukannya lebih tinggi dibandingkan materi yang lainnya. Kedudukan jabatan, orang kan biasanya kedudukannya tinggi karena jabatan atau karena harta atau karena jabatan, harta, keturunan, ya, tahta sudah tadi jabatan, atau karena ilmu. Biasanya yang lebih awet itu karena apa? Ilmu. Jabatan sesuai dengan masa jabatannya. Ya, jabatannya 5 tahun, pas lagi masih 5 tahun itu pada munduk-munduk kabeh. Tapi nek wis 5 tahun. Malah saya baca di beberapa media malah disoraki. Ya, bukannya dihormati lagi, dan ini tentu tidak benar ya. Akan tetapi lihat bagaimana efeknya kedudukan karena jabatan. Memang ada kedudukannya tapi enggak lama. Sama juga kayak duit. Sama juga kayak apa? Duit. Orang yang kaya akan dihormati karena dompetnya. Kalau dompetnya tipis gimana? Bubar. Enggak ada yang ngumpul-ngumpul di rumahnya lagi. Nggak ngapa orang duit. Tapi kalau ilmu, ya, selama ilmu itu dimiliki dan dia mengamalkan ilmunya sampai kapanpun dia akan dihormati. Walaupun mungkin dia berasal dari keluarga yang miskin atau dari keluarga rakyat jelata sekalipun. Saya akan bawakan kisah-kisah ulama-ulama, ya, yang berasal dari keluarga rendah secara materi duniawi akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi gara-gara apanya? Ilmunya. Saya akan awali dengan kisah yang pertama. Saya akan bawakan 3 kisah. Yang pertama kisahnya seorang namanya Ibnu Abza. Siapa namanya? Ibnu Abza. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau punya gubernur di masing-masing wilayah yang saat itu ditugasi untuk menjadi gubernur Mekah seorang namanya Nafi'. Siapa namanya? Nafi'. Suatu saat Nafi' ini pergi meninggalkan Mekah karena ada urusan. Ketemu sama Umar bin Khattab. Karena tahu Umar bin Khattab ini adalah bawahannya, pejabatnya, dia tanya, "Loh, kamu pergi dari Mekah, siapa yang kamu tugasi untuk menjadi PJS?"
Apa PJS? Pejabat sementara. Nah, itu bahasa kita lah. Ya, kalau dicari di riwayatnya nggak ada PJS, cuman bahasa saya aja biar lebih mudah dipahami. Siapa PJS-nya di Mekah? Kata Nafi', Ibnu Abzah. Ibnu Abzah. Umar ini nggak pernah dengar nama Ibnu Abzah. Berarti Ibnu Abzah ini seorang yang nggak terkenal. Bukan keturunan ningrat, ya, juga bukan orang kaya, bukan bangsawan. Maka Umar bertanya, man Ibnu Abzah? Sopo Ibnu Abzah itu? Siapa Ibnu Abzah? Kata Nafi', sang gubernur Mekah, beliau mengatakan, maula min mawalina. Wahai Umar, agak takut juga itu kan. Wahai Umar, Ibnu Abzah itu salah satu budak kami. Loh, kata Umar, kamu jadikan budak sebagai PJS gubernur? Kira-kira seperti itu. Kok bisa-bisanya kamu jadikan budak sebagai gubernur, sedangkan di bawahnya orang-orang yang merdeka-merdeka? Mungkin kalau bahasa kita, apa kehabisan orang, gak ada yang lain. Apa alasan kamu menugaskan Ibnu Abzah? Nafi' mengatakan, wahai Umar, innahu qari'un li kitabillahi wa alimun bil fara'id. Wahai Umar, alasan saya menempatkan Ibnu Abzah ini karena Ibnu Abzah hafidh Quran. Kemudian beliau ini pintar sekali ilmu agama. Paham ilmu agama. Umar yang awalnya mungkin kalau bahasa kita sudah darahnya naik, begitu dengar ini orang gak sembarangan, walaupun budak tapi hafidh Quran dan paham ilmu agama, langsung cooling down. Nah, langsung Umar bukannya marah, bahkan Umar membawakan sebuah hadis Nabi SAW. Kata Umar, betul apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Quran. Ada yang diangkat berarti, dan akan menjatuhkan derajat sebagian orang dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi Umar malah membenarkan apa yang dilakukan oleh siapa? Nafi', benar kamu. Kenapa kamu jadikan sebagai gubernur? Padahal dia adalah seorang budak karena dia punya Al-Quran. Bukan punya Al-Quran di rumah. Kalau punya Al-Quran semuanya punya Al-Quran. Maksudnya dia itu hafal Quran, paham isinya Al-Quran. Maka dia layak untuk diangkat. Akan tetapi ada sebagian orang karena baca Quran aja gak bisa, maka akan direndahkan karena dia tidak punya interaksi yang baik dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ini kisah yang pertama. Kisahnya siapa? Ibnu Abzah. Kisah yang kedua. Seorang ulama namanya Atha. Wong Jawa yang ngatok, ya. Atha, ya. Atha bin Abi Rabah. Atha ini diceritakan dia juga budak. Sudah budak, hitam pula. Terus hidungnya saking peseknya itu diceritakan dalam sejarah itu seperti kacang hidungnya. Bisa jenengan bayangkan ya. Seperti apa? Kacang. Kalau kita kan pesek Yaman dan keton lah ya. Ini seperti kacang. Bisa jenengan bayangkan hidung seperti apa? Kacang. Hitam, budak, kemudian pesek kayak kacang hidungnya. Suatu saat beliau Atha ini tinggalnya di Mekah. Dia lagi sholat.
di musim haji datang raja Amirul Mukminin saat itu yang namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah saat itu, presiden lah katakanlah. Khalifah saat itu namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu lihat ada Atok yang budak ini yang bisa dibeli dan dijual. Atok ini seorang ulama besar. Begitu datang Atok, begitu lihat Atok lagi sholat, langsung si raja ini Sulaiman bin Abdul Malik beserta dengan 2 putranya para pangeran ini duduk bersimpuh nungguni Atok selesai sholat. Setelah selesai sholat, salam, Atok dengan sedemikian penampilannya yang sangat sederhana langsung menyambut kedatangan Amirul Mukminin, raja atau khalifah saat itu. Kemudian khalifah ini nanya-nanya masalah apa, nanya masalah, dan orang pada ngerubung semuanya, ya pada ngerubung, nggak ada bedanya antara presiden sama rakyat, nggak usah pakai apa, protokoler, jadi sama saja sudah, ya, yang gubernur, yang raja, pokoknya kalau sudah di hadapan ulama semuanya duduk bersimpuh ngaji bareng, pangkat sudah diletakkan sudah, pangkatnya nanti saja nanti. Nah, makanya nanti kalau sudah kembali kemana? Ke kantor. Lama gitu tanya, sampai akhirnya saking asyiknya, saking menghormatnya Sulaiman ini setelah selesai pesan sama 2 orang anaknya. 2 orang pangeran itu dipesani sama Sulaiman, ya bunayya, la taniya fi talabil ilmi. Wahai anakku, jangan pernah engkau berhenti mencari ilmu. Jangan pernah engkau berhenti mencari ilmu, fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad. Sungguh saya tidak akan pernah lupakan bagaimana kita duduk di sini di hadapan seorang budak yang berkulit hitam. Padahal biasanya kalau raja duduknya di mana? Singgasana. Ini duduknya ngelemprak. Ya, apa sih bahasa Indonesia ngelemprak? Lesehan, ya, lesehan raja sama putranya lesehan, dan ya mungkin saat itu ya yang namanya orang banyak kan, mungkin ada yang bau gimana, ada yang bau kecut, ada yang sumuk, ada yang ini, ya, ada yang belum mandi kan, macam-macam gitu kan. Saya nggak akan pernah lupa bagaimana kita duduk di sini. Maka wahai anakku, jangan pernah engkau meninggalkan mencari ilmu agama. Ini siapa ini? Atok. Yang ketiga, yang terakhir, seorang ulama namanya Muhammad bin Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Karena kalau Muhammad bin Abdurrahman tok ratusan namanya Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, ya, Al-Auqas ini lahir dalam keadaan Masya Allah, ya, lehernya itu pendek sekali. Jadi kepalanya itu kayak apa ya, mangselep, nah, kayak masuk di mana? Di punggungnya. Jadi kalau jalan itu lucu banget gitu ya. Kayak ya nggak tahu kayak apa. Ya pokoknya lucu banget. Ini sejak lahir seperti ini. Siapa tadi namanya? Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Pastikan kalau orang lahir dalam keadaan seperti itu, yang namanya orang umum kan biasanya dijadikan bahan apa? Bahan ketawaan kan. Ya. Akhirnya ibunya ini pesan sama anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Lihat pesannya seorang apa? Ibu yang bagus kepada anaknya. Ya bunayya, la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal madhuka minhu wal maskhura bihi. Wahai anakku, siap-siaplah kamu. Kamu duduk dimanapun, di keramaian orang, pasti kamu akan jadi bahan ketawaan. Dan kamu pasti akan jadi bahan ejekan oleh orang-orang. Ini menyiapkan apa? Mental. Ya, jadi kalau misalnya panjenengan punya anak, punya kekurangan, siapkan apanya? Mentalnya. Tapi ibunya gak cuma menyiapkan mental, dia memberikan solusi buat putranya.
supaya dia tidak menjadi bahan ejekan, supaya dia tidak menjadi bahan olok-olokan. Apa kata sang ibu? Fa'alaika bitolabil ilm. Wahai anakku, jangan pernah berhenti kamu mencari ilmu agama. Jangan pernah berhenti engkau mencari ilmu agama. Fa innahu yarfa'uk. Karena ilmu agama itu akan mengangkatmu tinggi. Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi ya. Surat apa tadi? Al-Mujadalah ayat berapa? Ayat 11. Ternyata si anak ini betul-betul mengingat pesan ibunya. Dia walaupun dihina terus mencari ilmu, terus mencari ilmu sampai memiliki ilmu yang luar biasa dan diangkat menjadi hakim agung di kota Mekah selama 20 tahun. Hakim apa? Agung 20 tahun. Saking alimnya diceritakan dalam sejarah, setiap orang yang berkasus dihakimi sama Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, baru ngelihat orangnya langsung gemeter. Karena dia adalah hakim yang apa? Yang tegas. Ya. Kalau sekarang itu enggak kenal namanya suap menyuap. Ya, enggak kenal namanya suap menyuap. Pokoknya hukuman tok. Penjara ya, penjara. Akhirnya setiap orang yang duduk di hadapan dia, padahal dulu Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini jadi bahan ejekan. Akan tetapi karena ilmu yang dimilikinya, maka Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini menjadi orang yang sangat disegani. Ini baru derajat di mana? Di dunia. Apalagi derajat di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu agama di dalam Islam adalah merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Namun anehnya di negeri kita yang mayoritas kaum muslimin yang namanya ilmu agama itu kayaknya kurang payu, kurang laku, kurang menarik. Kalau nggak percaya, ini alhamdulillah majelis taklimnya agak ramai. Coba lihat majelis taklim yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, bahkan kadang-kadang di masjid-masjid besar. Hidup segan, mati nggak mau. Ya, majelis taklim tuh banyak yang seperti itu. Bahkan saya sering diceritai ada majelis taklim yang mati gara-gara yang hadir nggak ada. Ya, pertama pengajian hadir banyak, tapi hangat-hangat apa? Ya jataya ya mampu lah. Angkat-angkat kuku ya. Lama-lama awalnya Masya Allah, nanti lama-lama nyusut dari siji. Tinggal satu orang, setelah itu lama-lama satu orang juga tengok-tengok gak ada temannya, lah izin, malu. Besoknya gak berangkat, akhirnya mati. Beda dengan majelis konser musik. Nah gimana? Kayaknya jarang ya, kalau nggak rame itu jarang. Rata-rata rame. Ini lihat bagaimana perbandingannya. Perbandingan yang lain supaya kita bisa menggambarkan bagaimana tidak lakunya ilmu agama di banyak penduduk negeri kita, nggak semuanya. Adalah ketika orang tua anaknya lulus sarjana ilmu umum. Bangga nggak? Bangga. Sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana apalagi esos, sarjana sosial. Bangga sekali. Walaupun nggak tahu nanti nganggur apa enggak, sih penting apa? Wisuda pakai toga ya, dipotret cepret, baru gue mbuh nganggur, sih penting wis bangga menjadi sarjana. Tapi kalau misalnya ada salah satu anaknya, Pak Bu saya mau masuk pesantren. Hah? Pesantren? Madesu. Apa madesu? Masa depan suram. Itulah subhanallah ya. Bagaimana orang-orang ini ya, banyak di antara orang-orang ini yang menganggap kalau misalnya belajar agama itu adalah merupakan sesuatu yang suram. Ya. Harap mangan apa? Ya. Arab kerja apa?
Mau makan apa, mau kerja apa, anak istrimu mau dikasih makan apa, subhanallah. Itulah pola pikir yang ada. Ini contoh ya, perbandingan yang lain. Orang tua banyak yang tidak eman-eman ya, untuk mengeluarkan uang ratusan ribu supaya anaknya ikut les atau bimbel. Bimbel apa? Ya, bimbel apa? Matematik, bahasa Inggris. Apa yang biasanya sulit-sulit itu? Komputer. Saya enggak melarang, cuman subhanallah ya. Yang jadi masalah itu coba lihat perbandingannya. Ketika anak sudah bayar 200 ribu, 300 ribu, enggak berangkat, dioprak. Tapi kalau disuruh berangkat ngaji, padahal ngaji itu enggak bayar, sering enggak bayar. Ya. Di TPA kami di pondok itu dulu pernah kami terapkan SPP 3.000 perak per bulan. 3.000. Ya. Biar pada bayar. Ya wis rosah lah. Rosah malah jadi penyakit ya. Nukun bayar subhanallah. Bayar 3.000. Itu kan jajan sehari ya. Jajan sehari subhanallah. Sudah enggak usah lah bikin masalah, udah enggak usah bayar. Yang penting mau ngaji itu alhamdulillah. Ini lihat. Inilah potret negeri kita. Dan ini kita harus waspada. Apa waspadanya? Bahwa yang namanya penggembosan, ya, penggembosan semangat mencari ilmu agama di negeri kita itu mengerikan. Ya, digembosi secara personal ataupun secara terstruktur. Ya. Kalau nggak percaya, nih, kalau personal itu banyak, yang terstruktur, yang genah, yang kelihatan sekali adalah perbandingan jumlah jam pelajaran agama dengan pelajaran umum. Di sekolah umum. Di sekolah umum. Berapa jam? Seminggu 2 jam. Seminggu di sekolah umum pelajaran agama cuma 2 jam. Padahal dalam satu hari berapa jam? 8 kali 6. Berapa 8 kali 6? 48. 48 jam pelajaran cuma 2 jam. Kayak gitu kok pengen anaknya menjadi anak yang manut, soleh, solehah, akhlakul karimah. Sekangen di. Ya. Hasilnya, lihat saja hasilnya. Saben dina tawuran, pacaran, oplosan, apalagi bisanya setiap hari kurpak jaluk duite, minta uangnya setiap hari, ngancam minta motor kalau enggak nanti ngamuk dan seterusnya. Ya, bahkan kenakalan sebagian anak-anak sekolah ini sampai dalam taraf kriminal loh. Ya. Subhanallah, lihat beberapa video anak SD bisa mukuli, ya, kayak nggak berperi kemanusiaan, seorang anak kecil dikeroyok, dipukuli, di apa? Disoting, subhanallah. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini baru pada gimana ya nyari kambing hitam. Ketahuilah, kita harus memahami hukum sebab akibat. Hukum namanya apa? Sebab akibat. Akibat itu pasti ada apanya? Sebabnya. Ini akibat tawuran, kemudian kenakalan, narkoba, itu semuanya akibat. Cari dong sebabnya. Pasti ada sumbernya. Sumbernya apa? Sumbernya yang paling utama adalah karena jauhnya mereka dari ilmu agama. Terus bagaimana Ustaz? Solusinya bagaimana? Solusinya, kalau anak-anak panjenengan belum masuk sekolah, cari sekolah yang mengajarkan ilmu agama secara proporsional. Ya. Jadi ilmu umum no problem, tidak apa-apa. Tapi yang proporsional dong ilmu agamanya. Di mana itu Ustaz? Sekolah-sekolah. Ya, madrasah. Ya, madrasah. Terserah madrasah ibtidaiyah atau madrasah apa?
sanawiyah, aliyah, atau pesantren lebih bagus lagi, atau sekolah-sekolah Islam. Sekarang kan ada SD IT, ada SMP IT, ada SMA IT, ya, yang berbau Islam, ya, yang pendidikan agamanya ya paling orang yang mending lah. Itu bagi yang belum masukkan anaknya ke sekolah. Nah sekarang yang sudah terlanjur ini gimana? Saya yakin banyak ini yang anaknya di sekolah umum. Itu gimana Ustadz? Gimana solusinya? Perlu kerjasama antara 3 pihak. Yang pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga pemegang kebijakan. Pemegang kebijakan ini maksudnya para pejabat. Saya mulai dari yang ketiga dulu, pemegang kebijakan. Pemegang kebijakan, ya, para anggota dewan yang terhormat, ya, jadikan kesempatan ini untuk nandur amal soleh. Bagaimana Ustaz? Tambah itu jamnya. Ya. Jangan cuma 2 jam. Kapan itu saya dengar isu-isu katanya mau ditambah 2 jadi berapa? Jadi 4 atau jadi 3. Ya lumayan lah, mending daripada loro. Tapi masih kurang sebenarnya ya. Ya. Dari 40 berapa jadi 48 ya. Nah yang punya kebijakan. Nah sekarang yang gak punya kebijakan, orang tua gimana? Orang tua jangan menyerah. Ya. Kalau memang tahu jam pelajaran agama sangat minim di sekolahan, maka kita sebagai orang tua harus berusaha nambah jam pelajaran agama buat anak kita. Siapa yang mulang? Jenengan. Kok saya Ustaz? Ya iya, jenengan udah ngaji di sini. Alhamdulillah tau, udah ada ilmu, alhamdulillah, dikit-dikit dapat ilmu, ajarkan sama anak-anak kita. Oh saya belum bisa Ustaz, belum mampu, titipkan sore-sorenya di madrasah, TPQ ya, di musola atau di pondok atau di masjid. Ada kejadian unik ya, konon pada pertengahan tahun 60-an, tahun 60-an itu lagi rame-ramenya apa? PKI. Ya, 60-an itu lagi rame-ramenya pemberantasan PKI. Ketika orang-orang lagi sibuk memberantas PKI, konon ya saat itu ada para peneliti datang dari Inggris ke Sumatera Barat. Kemana? Ke Minangkabau. Apa yang dilakukan mereka? Yang dilakukan mereka adalah melakukan penelitian metode pendidikan di surau-surau yang ada di Minangkabau. Diteliti, mereka meneliti selama 2 tahun. Setelah dapat metodenya, mereka bawa kemana? Ke Inggris, diramu, dijadikan kurikulum tetap di Inggris. Setelah itu diimpor ke Indonesia, dituku sama orang Indonesia. Subhanallah. Orang-orang Barat tahu keunggulan metode belajar surau-surau mbah-mbah kita dulu. Yang cuma pakai apa? Pakai sentir, akan tetapi menghasilkan pribadi-pribadi yang tangguh. Itu mereka cari gimana caranya supaya membuat pribadi-pribadi yang gak pernah menyerah ini. Membuat pejuang-pejuang ini. Mereka tahu keistimewaan kita. Kita sendiri malah kagum dengan metode dari sana yang sebenarnya mereka ngambil dari kita, kemudian dipoles-poles, dirusak-rusak, agamanya dibuangi, tinggal 2. Kemudian kita ambil. Subhanallah. Maka kita sebagai orang tua jangan pernah menyerah. Ya. Kita punya anak, kita punya cucu. Kalau misalnya di sekolah cuma 2, kita tambahi sendiri. Ini pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang punya kebijakan terus orang tua. Nah, sekarang siapa? Guru. Nah, ini guru nih. Ada Pak Guru di sini? Banyak. Pak Guru. Guru agama apa guru umum? Banyak guru umumnya atau guru agamanya? Guru umum. Nih, kebenaran Pak Guru nih, ya. Pak Guru jangan pernah menyerahkan hanya mengandalkan guru agama untuk mengajarkan agama. Kalau memang kondisinya guru agama cuma dikasih berapa? 2. Panjenengan ini bisa memasukkan pelajaran agama di dalam pelajaran umum panjenengan. Loh gimana Ustaz? Loh 5 menit sebelum ada kultum. Ya, ada ya ora kultum
kulma 5 menit ya. Salah enggak itu? Loh, katanya sekarang pembentukan karakter. Karakter ilmu agama cuma 2 jam, orang bakal nutut. Enggak akan kekejar ya. Mau membentuk karakter pelajaran agama cuma 2 jam. Enggak. Ini guru-guru umum, guru-guru apa aja ini? Bahasa Inggris, terus apa lagi? Matematika sih kepriwe Ustaz. Matematika cara ngajarinnya, sholat dalam satu hari berapa? 17 rakaat. Nah, kalau dikurangi cuma subuhan tok jadinya berapa? Nah, tambah-tambahan. Yang kreatif toh, ya, yang kreatif bahasa Jawa, ya, yang ngajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu banyak pepatah-pepatah yang bagus-bagus bisa kita masukkan kepada anak-anak. Saya sering itu menyampaikan di pengajian Jumat pagi. Judul pengajiannya pakai bahasa Jawa. Kemarin itu terakhir urip iku urup. Urip iku urup. Jadi kalau kita hidup itu harus urup. Urup itu apa? Nyala. Ya, nyala itu artinya bermanfaat. Masukkan kita itu hidup bertetangga harus memberi manfaat. Ini kan pelajaran agama. Cuman lewat bahasa Jawa. Pernah juga saya menyampaikan tekun, teken, tekan. Nah, apa itu Ustaz? Sapa sing tekun nganggo teken bakalan tekan. Itu pepatah Jawa itu. Nah, sapa sing tekun nganggo teken bakalan tekan. Sapa sing tekun ya tekun kan ma'ruf, tekun kan ulet ya. Siapa yang tekun kemudian dia menggunakan teken, apa teken? Tongkat ya. Maka dia akan tekan, akan sampai. Ini sebenarnya pepatah bicara masalah dunia ya. Urusan dunia, barang siapa yang tekun dalam pekerjaannya, kemudian dia punya dedikasi, punya teken, punya pegangan, maka dia akan tekan, dia akan sampai kepada cita-citanya. Ini kita poles untuk bahas masalah agama. Gimana Ustaz? Iya, kalau pengen tekan surga, ya, maka harus tekun beribadah. Ibadah itu nggak akan diterima kalau nggak ada tekennya. Apa teken? Tuntunannya dari Nabi SAW. Masukkan yang seperti ini. Guru bahasa Jawa. Guru apa lagi? Nanti habis nanti. Ya, pokoknya kita harus apa? Harus kreatif. Jangan menyerah dengan keadaan. Maka harus kerjasama antara siapa tadi? Orang tua, pemilik kebijakan sama para guru. Intinya ajaran agama kita adalah agama yang sangat menghormati apa? Ilmu. Makanya ayat yang pertama kali ayat yang pertama kali turun apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Kata para ulama, kenapa kok disuruh nyebut nama Allah? Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah keimanan kepada Allah. Makanya disuruh Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apa? Setelah membaca, imanmu kepada Allah akan semakin tinggi. Itu seharusnya. Jadi kalau misalnya ilmunya banyak tapi imannya enggak nambah-nambah, itu berarti ilmunya kurang bermanfaat. Lebih baik anak TK yang tahu jalan ke masjid daripada profesor yang enggak tahu jalan ke masjid. Ada enggak profesor enggak tahu jalan ke masjid? Jalan ke masjid orang ngerti jalan nih. Pak profesor ini loh habis ini 50 meter ke depan belok kanan, belok kiri, nanti di situ ada plang Masjid Darussalam. Mampir Pak di situ. Enggak tahu, subhanallah. Anak TK saja tahu. Ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan laisal ilmu ma hufidh. Ilmu itu bukan yang dihafal di kepala. Ilmu itu bukan yang dihafal di kepala. Al-ilmu ma nafa'. Kata beliau, ilmu itu adalah yang bermanfaat. Jadi kalau cuma hafalan banyak, fasih bawa dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, tapi nggak pernah
ke masjid berarti ilmunya tidak bermanfaat. Maka ini sarana ya, peringatan buat saya dan buat jamaah sekalian. Kita sudah ngaji rutin, dapat ilmu, ya diamalkan. Ibu-ibu ya, sudah tahu pakai jilbab itu harus Bu nggih. Nah, kalau pulang itu ya mbok jilbaban, bukan di dalam rumah nggak usah Bu ya. Kalau keluar gitu, karena kadang-kadang masih ada ibu-ibu pakai jilbabnya kapan? Kalau pas ngaji tok. Nggih napa mboten Bu? Kok diem Bu? Nggih napa mboten? Mboten. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak-bapak juga seperti itu, sudah ngaji, tahu waktunya sholat berhenti, diamalkan. Ya. Sudah tahu yang namanya curang nggak boleh, terapkan dalam bisnisnya berdagang. Lo buat apa ngaji lama-lama kalau misalnya masih suka untuk curang di dalam bisnis? Apa bedanya kalau gitu antara yang ngaji sama yang tidak ngaji? Jualan barang KW itu apa? Palsu, ngakunya ori. Nah, ori itu apa? Orisinil ya. KW1 ya tetap baik KW. Ya. Ya, maksudnya KW di sini maksudnya KW ini bukan asli ya. Kalau KW1 kualitas 1 ya enggak apa-apa. Jadi ilmu yang sudah didapatkan dipraktikkan. Sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang barokah. Ini yang dapat kami sampaikan. Intinya pengajian kita pada kesempatan kali ini bahwa Islam adalah agama yang sangat menghormati ilmu agama. Maka kita sebagai umat Islam jangan pernah mau digembosi, tidak suka menuntut ilmu agama. Kita terus mempelajari ilmu agama. Semoga ini menjadi jalan kita kemana? Ke surga. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji, mulai membahas dari tafsir surat Al-Alaq. Semoga bermanfaat. Tanya jawabnya kita undur insyaallah ba'da isya. Wallahu taala a'lam wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke meja kami. Ustadz, saya adalah seorang pegawai di sebuah instansi. Beberapa waktu yang lalu kantor membeli barang. Setelah proses pembayaran lunas dari pihak penjual memberi fee sebagai tanda terima kasih. Kata teman, uang itu bukan hak saya. Padahal saya kan tidak korupsi. Daripada saya bingung, lebih baik saya tanya Ustadz. Ya, yang seperti ini diistilahkan dalam agama kita dengan istilah hadiyatul ummal. Hadiyatul ummal terjemahannya adalah hadiah yang diberikan kepada pekerja, bukan dari institusi tempat dia bekerja, lantaran pekerjaannya itu. Ya, hadiah yang diberikan kepada siapa? Pekerja. Yang ngasih bukan institusi tempat dia bekerja. Kenapa dikasih? Karena pekerjaan dia di situ. Seperti ini contohnya. Kerja di institusi, kemudian dikasih hadiah. Siapa yang ngasih? Orang yang nyetok barang. Ya, kenapa dikasih? Karena pekerjaan dia bisa memasukkan barang itu ke sekolahannya, beli lewat si fulan ini. Yang seperti ini di dalam agama kita tidak diperbolehkan. Mungkin istilah yang keren saat inilah gratifikasi. Kayaknya istilah kerennya sekarang itu gratifikasi. Ini tidak diperbolehkan oleh agama kita. Dalilnya apa? Sebuah hadis yang sahih, di mana pada zaman Nabi SAW ada pekerja-pekerja yang ditugasi untuk ngambil zakat, untuk memungut zakat. Ya, kalau sekarang basnas. Ya, jadi pekerja-pekerja yang ditunjuk oleh Nabi untuk
memungut zakat. Sudah. Setelah selesai memungut, kemudian ada di antara wajib zakat, orang yang diambil zakatnya itu ngasih tips, ngasih fee sama si pemungut zakat tadi. Sudah. Berarti kan dia bawa double itu, bawa duit zakat sama bawa apa? Fee, bawa tips tadi. Setelah sampai setor kepada Nabi SAW, nah, kemudian orang itu mengatakan, wahai Rasul, ini zakatnya. Kalau yang ini fee buat saya. Jadi saya nggak kumpulkan di Baitul Malnya, ini fee buat saya, dikasih. Apa kata Nabi SAW? Coba, kata Nabi SAW, kalau seandainya pekerja itu duduk di rumahnya saja, gak usah bekerja keliling menguti zakat, kira-kira dapat fee gak? Gak dapat. Berarti itu tidak boleh ya. Karena dia mendapatkan fee itu dari pekerjaannya, dan yang mengasih bukan dari institusi. Dan itu yang diistilahkan di dalam sekarang, istilah KPK sekarang itu gratifikasi, dan itu tidak dibolehkan. Terus bagaimana Ustadz, uangnya gimana? Kasih ke sekolah. Kasih ke sekolah. Kecuali kalau yang ngasih fee siapa? Sekolah, dan sumbernya jelas. Sumbernya jelas dari sekolah, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngasih orang lain dan itu kaitannya dengan pekerjaan Anda, ya itu namanya hadiyatul ummal di dalam bahasa istilah agama kita. Kalau yang ngasih orang lain dan nggak ada kaitannya dengan pekerjaan, enggak apa-apa. Ya misalnya ada teman kita ngasih hadiah sama kita, ya dan itu nggak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, karena kita berteman sudah lama, ya enggak apa-apa itu nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ustadz, Allah berfirman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Sampai dengan siku. Kemudian dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana orang yang berwudu ketika membasuh tangannya dimulai dari siku terus ke jari? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ayatnya kan bunyinya, waghsilu aydiyakum idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ayatnya itu bunyinya dalam surat Al-Maidah ayat 6, bunyinya basuhlah tanganmu sampai ke siku. Kalau sampai ke siku berarti terakhirnya di mana? Siku. Berarti mulainya dari mana? Dari jari. Jari turun ke siku. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dari siku terus turun ke jari, paham? Ya, ayatnya kan bunyinya bisa dipahaminya batas akhirnya, finishnya di siku. Berarti kan mulainya dari atas. Ini kalau misalnya kayak gini, dari siku dulu terus ke bawah, bagaimana? Apakah sah wudunya atau tidak? Kalau sah, insya Allah sah. Sah, insya Allah sah. Yang penting semuanya basah. Cuman lebih afdol mengikuti apa yang disebutkan dalam ayat. Nah, lebih afdolnya dari mana? Dari jari ke siku. Kalau pakai air gampang ya, kalau pakai ciduk gampang ya, kayak gini. Tapi yang agak sulit kalau apa? Pakai keran. Pakai keran kan gampangnya gimana? Gini. Kalau harus dari jari gimana dulu? Nunduk dulu baru kayak gini. Ya nggak apa-apa tuh nunduk toh. Nah, nunduk untuk mendapatkan sunnah Nabi SAW. Insya Allah sah, tapi afdolnya mulai dari mana? Dari jari ke siku. Ustadz, apakah ada ibadah yang namanya rebo wekasan? Apakah itu ada dalil dan tuntunannya dari Nabi SAW? Rebo wekasan ini adalah sholat tolak bala kalau nggak salah, di bulan apa? Sofar, ya sekarang berarti ya. Ya, rebo. Loh, sekarang ini? Oh, rebo ketiga. Iya. Setahu kami belum menemukan dalilnya. Kami belum menemukan dalilnya dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan keyakinan bahwa bulan Safar itu bulan yang sial,
itu dibantah oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita SAW bersabda, la sofar. La sofar. La itu artinya tidak. Tidak ada keyakinan buruk di bulan Sofar. Maksudnya enggak boleh meyakini bulan Sofar itu ada bala. Ada bala yang harus diusir dengan cara sholat Rebo Wekasan. Jadi jawabannya saya belum menemukan dalil yang menyebutkan adanya sholat Rebo Wekasan dalam Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Monggo dibantu saya kalau memang ada dalilnya dan sahih, tolong saya dibantu di Al-Quran surat berapa, ayat berapa, kalau hadis sahih atau tidak. Justru malah yang ada hadis yang sahih justru malah membantah adanya keyakinan yang tidak benar di bulan apa? Safar. Ustadz, apakah membaca bacaan surat ketika sholat dengan basmalah atau ta'awud jika kita mengambil bukan pada awal surat? Ta'awudnya kan sudah di Al-Fatihah. Ya, kalau sudah suratan tinggal baca apa? Basmalah. Kalau suratannya di tengah atau di awal di dalam sholat tetap pakai basmalah. Kenapa? Karena kalau dari awal surat basmalah itu fungsinya sebagai pembuka surat. Kalau bacanya di tengah surat fungsinya sebagai pemisah antara Al-Fatihah dengan apa? Dengan surat, dengan suratan. Contoh ayat kursi. Contohnya apa? Ayat kursi. Setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, selesai Al-Fatihah. Berarti kan pindah kemana? Ke ayat kursi. Ayat kursi di awal surat apa di tengah surat? Tengah. Ayat berapa? 255. Berarti kan di tengah-tengah. Apakah pakai basmalah? Iya, karena salah satu fungsinya basmalah adalah untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Apalagi kalau dari awal surat. Kalau dari awal surat ya jelas pakai bismillah, karena bismillah salah satu fungsinya sebagai pembuka surat kecuali satu surat. Surat apa? At-Taubah. Surat At-Taubah maka tidak perlu mengawali dengan basmalah. Ustadz, berdosakah seorang suami yang belum bisa mencukupi nafkah kepada istri dan anak padahal sudah berusaha keras, akan tetapi kebutuhan rumah tangga masih sering kurang? Apakah yang seperti itu bisa dikatakan tidak melaksanakan kewajiban? Tergantung sudah maksimal atau belum. Kalau sudah maksimal, Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau misalnya Anda mampunya seperti itu dan Anda sudah berusaha keras, ya insya Allah tidak berdosa. Kecuali kalau misalnya Anda belum maksimal. Ya, belum maksimal itu maksudnya malah mengandalkan istrinya yang suruh kerja. Ya, istrinya kerja di PT, suaminya malah apa juragan teri apa ya? Apa istilahnya itu? Cucuk apa? Oh, ternak teri, nganter anak, nganter istri. Apa pekerjaannya ternak teri? Oh, nganter anak sama nganter istrinya. Kalau seperti itu ya belum maksimal. Tapi kalau Anda sudah maksimal jualan, sudah maksimal ya maksimal menggunakan waktu, sudah berusaha semaksimal mungkin, kok ternyata hasilnya cuma segitu-gitu, ya itu memang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis berapa jam. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.